Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis desa bernama Zhuang Xiaoman yang dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria kaya. Sementara itu, di atas mobil, seorang pria bernama Lin tampak berniat membatalkan perjodohannya dengan seorang gadis desa. Setelah mereka bertemu, warga desa mulai menyukai Lin karena ketampanannya. Ketika mereka berbicara berdua, Xia tampak kurang menyukai Lin. Lin menegaskan bahwa mereka akan menikah dalam beberapa hari. Mendengar hal itu, Xia memprotes karena ia baru saja mengenal Lin dan meminta waktu untuk memikirkan pernikahan tersebut. Sayangnya, Lin menolak memberinya waktu karena pernikahan itu merupakan perintah kakeknya. Setelah mendengar rencana Lin yang ingin menetapkan aturan pernikahan yang merepotkan, Xia semakin protes dan ingin membatalkan pernikahan itu. Saat mereka berbicara, tiba-tiba datang seorang pria tua. Bibinya menjelaskan bahwa pria tua itulah yang sebenarnya dijodohkan dengan Xia. Xia, yang bingung dengan kehadiran Lin, mempertanyakan maksud Lin yang mengaku sebagai teman kencan yang dicarikan bibinya. Lin akhirnya mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya adalah membatalkan perjodohan yang diatur oleh kakeknya. Merasa ditipu, Xia melaporkan hal itu kepada polisi. Di kantor polisi, Lin menjelaskan bahwa ia hanya ingin membatalkan pertunangan yang disepakati oleh kakeknya dan kakek Xia dahulu. Meski awalnya Xia tidak percaya, Lin menunjukkan bahwa pertunangan itu memang nyata. Tak lama, seorang polisi membawa dokumen yang menyatakan bahwa Lin tidak bersalah, dan masalah ini dianggap sebagai kesalahpahaman. Di luar kantor polisi, Lin memberitahu Xia bahwa ia tetap akan melanjutkan pernikahan mereka dan berjanji menjemput Xia keesokan harinya untuk menikah. Namun, saat Lin akan pulang, kakeknya menelepon, marah karena mendengar laporan dari polisi. Sang kakek mengancam akan memecat Lin dari jabatannya jika ia tidak melanjutkan perjodohan itu. Lin, yang tidak punya pilihan, terpaksa tinggal di desa untuk sementara waktu. Tak lama, Xia dan kedua orang tuanya tiba di sana. Lin kebingungan mencari penginapan dan bertanya kepada orang tua Xia. Setelah pergi, orang tua Xia baru menyadari bahwa Lin berjalan kaki menuju tempat yang berjarak 50 km. Malam harinya, Lin kembali ke rumah Xia karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Orang tua Xia, yang merasa kasihan, akhirnya mengizinkan Lin menginap di rumah mereka. Lin, yang masih kesal, membersihkan kamar seadanya dan memutuskan tidur di atas kopernya. Pagi harinya, saat Lin sedang menggosok gigi, bibi Xia datang bersama pria tua yang ingin dijodohkan dengan Xia. Bibinya marah-marah, membuat Lin menghajar pria itu. Sebelum pria tersebut pergi, Lin memperkenalkan diri sebagai tunangan Xia di hadapan warga desa yang berkumpul. Xia, yang tidak ingin dijodohkan dengan pria tua itu, terpaksa menyetujui pernyataan Lin. Karena Lin akan tinggal beberapa hari, Xia membersihkan kamar untuk Lin meski dengan perasaan kesal. Saat membersihkan langit-langit, Xia terjatuh menimpa Lin, membuat wajah mereka sangat dekat. Kejadian itu membuat mereka terkejut, terutama ketika ibu Xia masuk dan melihat mereka. Setelah itu, Lin mulai merasa tubuhnya gatal-gatal karena debu. Xia memutuskan untuk mengobati Lin, dan saat itu Lin menyadari sisi lembut Xia di balik sikap kasarnya. Keesokan harinya, saat sarapan, saudara Xia menuduh Lin mencuri makanan. Xia menjelaskan bahwa Lin adalah tunangannya. Karena tidak percaya, Xia dan Lin berpura-pura mesra.
Beberapa saat kemudian, orang tua Xia meminta Xia bekerja di ladang. Lin menawarkan diri untuk membantu, tetapi sesampainya di ladang, ia hanya duduk santai di bawah payung. Ketika anak buah Lin datang membawa dokumen pekerjaan, warga desa mulai bergosip, membuat Xia kesal. Ketika Xia menjemput traktor, saudara Xia datang dan memprovokasi Lin untuk menebar benih. Lin melakukannya sembarangan, membuat Xia marah dan mengejar Lin dengan traktor. Beruntung, sahabat Xia, Jingwen, datang dari kota sehingga Xia menghentikan kejarannya. Malam harinya, untuk menyambut kedatangan Jingwen, mereka mengadakan acara minum-minum. Lin turut hadir, tetapi ia merasa diabaikan oleh Xia yang asyik minum bersama Jingwen dan saudaranya. Di tengah suasana santai itu, Jingwen tiba-tiba menanyakan hubungan antara Lin dan Xia. Xia menjawab dengan singkat, berusaha untuk tidak membahas Lin lebih jauh. Setelah acara selesai, Lin menemui Xia di kamarnya. Ia meminta maaf karena telah menebar benih di ladang Xia sebelumnya, padahal tanahnya belum dibajak. Lin juga menanyakan alasan Xia, yang berpendidikan tinggi, memilih bertani daripada bekerja di kantor. Xia menjelaskan bahwa ia lebih suka tinggal di desa dan bertani dibandingkan hidup di kota dengan pekerjaan kantoran. Keesokan harinya, saat Lin mencari sinyal ponselnya, Jingwen menghampirinya. Jingwen menawarkan pembersih udara karena ia melihat Lin sering alergi terhadap debu. Lin menerimanya, lalu pergi dari sana. Ternyata Jingwen sedang berusaha mendekati Lin setelah mengetahui bahwa Lin adalah manajer sebuah perusahaan besar. Tiba-tiba hujan deras turun, membuat Xia dan kedua orang tuanya bergegas menutupi biji-bijian yang sedang dijemur. Di tengah badai, ayah Xia terpeleset dan cedera, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Xia teringat kejadian tadi. Untungnya, Lin datang membantu menutupi jemuran dengan plastik sebelum menggendong ayah Xia ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Lin kembali dengan kabar bahwa ayah Xia sudah dirawat dengan baik. Melihat perhatian Lin, Xia mulai mengagumi sifat Lin yang rela membantunya mengurus ayahnya. Ketika kepala Xia jatuh di bahu Lin, ia menyadari Xia demam. Karena khawatir Xia tidak kunjung bangun, Lin memutuskan membawanya pulang. Di kamar Xia, Lin merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ketika Xia terbangun, Lin memberinya obat dengan lembut, membuat perasaan suka mulai tumbuh di hati Xia. Saat Xia masih sakit, Lin menggantikan Xia mengerjakan ladang keluarganya. Di ladang, Jingwen datang menawarkan bantuan, tetapi Lin berusaha mengabaikannya karena tahu maksud Jingwen mendekatinya. Ketika Lin sedang mandi di kamar mandi desa, Xia tanpa sengaja masuk tanpa mengetahui Lin ada di dalam. Saat Lin ingin mengambil handuk, mereka saling terkejut. Xia, yang merasa malu, segera bergegas keluar, tetapi ia tergelincir. Lin berhasil menangkapnya, membuat mereka saling berpelukan. Menyadari situasinya, Xia segera melepaskan diri dan pergi dengan wajah memerah. Hari-hari Lin di desa mulai terasa ceria. Ia, yang awalnya ingin membatalkan pertunangannya dengan Xia, perlahan mulai menyukai Xia.
Xia juga mulai membuka hatinya untuk Lin dan bahkan mengajak Lin berjalan-jalan ke tempat favoritnya. Suatu hari, Xia membawa Lin ke taman bunga miliknya yang terletak di tengah hutan. Saat mereka di sana, Lin tanpa sengaja memencet tombol penyiram tanaman, membuat mereka basah kuyup. Saat berlari menghindari air, Lin secara refleks memeluk Xia untuk menahan dirinya dari jatuh. Kejadian itu membuat mereka canggung saat perjalanan pulang, dan keduanya membisu sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Xia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah teman lamanya saat kuliah. Teman Xia itu bernama Su Zuo, seorang fotografer yang sedang mengabadikan pemandangan desa tersebut. Xia memperkenalkan Lin kepada Su. Sebelum Xia sempat berbicara, Lin dengan cepat memperkenalkan diri sebagai tunangan Xia. Hal ini membuat Xia sedikit kesal karena Lin mendahuluinya. Saat Xia mengantar Su berkeliling desa, Lin merasa tidak nyaman melihat Su dibonceng oleh Xia. Tiba-tiba, saudara Xia datang dan mengajak Lin mengikuti mereka. Ketika Xia dan Su tiba di tepi sungai, Xia dengan antusias menceritakan tentang keindahan desanya. Su juga mengajarkan Xia cara mengambil foto dengan gaya romantis. Semua kejadian itu diamati dari kejauhan oleh Lin dan saudara Xia. Saudara Xia bertanya mengapa Lin tidak marah melihat tunangannya begitu dekat dengan pria lain. Sambil menyembunyikan rasa cemburunya, Lin mengajak saudara Xia pergi dari sana. Saat sesi pemotretan dokumentasi desa, Lin merasa kesal dengan tingkah laku Su yang terlalu akrab dengan Xia. Lin akhirnya memisahkan mereka. Setelah itu, Xia yang merasa terganggu dengan tindakan Lin, menyuruhnya pergi. Ketika sesi pemotretan selesai, Lin mendapat kesempatan membalas perbuatan Su dengan membiarkannya terpleset dan jatuh ke sungai. Sesampainya di rumah, Su berpura-pura demam untuk mendapatkan perhatian Xia. Saat makan malam bersama, Su kembali berulah dengan memberi Lin minuman yang membuatnya mabuk berat. Dalam keadaan mabuk, Lin memeluk Xia di depan Su dan Jingwen, sambil berkata bahwa ia tidak bisa membedakan kepalsuan dan kebenaran hubungan mereka. Ia juga mengatakan ingin mengakhiri semuanya sebelum akhirnya tertidur. Melihat kejadian itu, Jingwen memanfaatkan kesempatan untuk bercerita kepada Xia tentang pria idamannya. Jingwen mengungkapkan bahwa pria itu adalah Lin, dan itulah alasan ia dulu tetap tinggal di kota. Mendengar hal itu, Xia merasa kasihan dan terpengaruh, sehingga ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Lin hanyalah pura-pura untuk menghindari perjodohan yang direncanakan orang tuanya. Jingwen memanfaatkan pengakuan Xia dengan menghasutnya agar berpisah dari Lin, supaya ia bisa mendekati Lin. Saat Lin sedang membantu keluarga Xia di sawah, Su datang menghampirinya. Su mengungkapkan bahwa ia mengetahui hubungan palsu Lin dan Xia dari Jingwen, dan itulah alasan ia memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Su juga menyatakan bahwa ia menyukai Xia dan berencana merebutnya dari Lin. Ketika Lin pulang, ia merasa sikap Xia berubah sejak kejadian malam itu. Saat ia mencoba memahami perubahan tersebut, Jingwen mendatanginya dan menceritakan tentang hubungan palsu Lin dan Xia. Lin akhirnya menyadari alasan perubahan sikap Xia terhadapnya. Jingwen juga mengungkapkan perasaannya kepada Lin, tetapi Lin menolaknya. Semua kejadian itu diamati secara diam-diam oleh Xia, yang merasa bersalah.
Di sawah, saat Xia ingin mengambil air, Lin menghampirinya dan menanyakan perubahan sikapnya. Xia menjelaskan bahwa perubahan tersebut terjadi karena ucapan Lin yang membuatnya sadar akan kepalsuan hubungan mereka. Tiba-tiba, orang tua Xia memberitahu bahwa anjing kesayangan mereka lari ke arah bukit. Xia dan Lin pergi mencarinya hingga ke hutan. Setelah menemukan anjing tersebut, hari sudah gelap, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di pondok bunga milik Xia. Saat Xia pergi mencari sayuran, Lin yang kelaparan memakan jamur rebusan yang belum matang. Akibatnya, Lin mengalami keracunan ringan dan mabuk. Dalam keadaan mabuk, Lin mengungkapkan bahwa pertunangan mereka sebenarnya tidak palsu. Ia juga menyatakan rasa cemburunya melihat Xia dekat dengan Su. Setelah itu, Lin mencium Xia sebelum tertidur di pangkuannya. Keesokan paginya, Lin bertanya mengapa ia tertidur di pangkuan Xia. Xia menjelaskan bahwa Lin mabuk akibat memakan jamur mentah, dan ia bertanya apakah Lin ingat kejadian malam itu. Lin mengaku tidak mengingat apapun. Tiba-tiba, Lin menerima telepon dari seorang wanita di kota yang menanyakan status pertunangannya. Saat itu, Lin menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Xia. Dalam perjalanan pulang, Xia tampak canggung karena kejadian semalam. Malam harinya, Su ikut makan bersama keluarga Xia. Su beralasan kembali ke desa karena hasil foto sebelumnya rusak, sehingga ia ingin mengulang pemotretan. Karena tidak ada kamar kosong, Su diizinkan berbagi kamar dengan Lin, membuat Lin kesal. Ketika mereka berdua di kamar, Su mengatakan bahwa Lin tidak benar-benar mencintai Xia, sehingga ia berniat merebut Xia. Awalnya Lin tidak menanggapinya, tetapi akhirnya ia mengusir Su karena sudah sangat kesal. Karena teringat perkataan Jingwen sebelumnya, Su mencari cara untuk mendapatkan simpati dari Xia dan keluarganya. Ia memutuskan untuk mendirikan tenda di halaman rumah Xia. Ketika Xia keluar rumah, Su menyapanya bersama keluarganya. Saat Xia bertanya alasan Su tidur di tenda, Su mengatakan bahwa Lin telah mengusirnya dari kamar. Mendengar itu, Xia yang kesal membawa Su kembali ke kamar Lin. Di sana, Lin dengan tenang mengatakan agar Su dan dirinya tidur bersama dan tidak lagi bertengkar. Namun, saat malam tiba, Lin kesulitan tidur karena Su mendengkur dengan sangat keras. Lin akhirnya keluar kamar untuk mencari udara segar. Ketika bertemu Xia bertanya mengapa Lin belum tidur. Lin menyuruh Xia mendekat ke pintu kamar, dan dari sana Xia bisa mendengar dengkuran Su dengan jelas. Akhirnya, Xia menyuruh Lin masuk ke kamarnya untuk istirahat. Di dalam kamar Xia, mereka hanya duduk diam. Lin berencana mengusir Su keesokan harinya, tetapi Xia melarangnya karena merasa tidak enak pada Su. Xia berjanji akan mencari solusi agar Lin bisa kembali tidur di kamarnya sendiri. Saat mereka masih berbicara, Xia yang mengantuk akhirnya tertidur. Ketika Lin hendak menyelimuti Xia, ia melihat pakaian Xia tersingkap. Saat itu tanpa sadar Xia memeluk Lin dengan erat. Karena tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Xia, Lin akhirnya memutuskan untuk tidur di sebelahnya. Keesokan paginya, Xia terkejut mendapati Lin tidur di ranjangnya.
Ia segera bertanya pada Lin apa yang sebenarnya terjadi. Lin yang masih duduk di ranjang menyuruh Xia mengingat kejadian tadi malam. Saat Xia mengingat bagaimana ia memeluk Lin dengan erat, wajahnya memerah karena malu. Ketika Lin keluar dari kamar Xia, ia bertemu dengan Su yang langsung bertanya apakah Lin tidur di kamar Xia. Melihat kesempatan untuk memanas-manasi Su, Lin berterima kasih pada Su karena dengkurannya membuatnya bisa tidur bersama Xia. Su yang penasaran segera bertanya tentang kondisi Xia, tetapi Lin sengaja mengabaikannya untuk membuat Su semakin kesal. Tak lama kemudian, Su menerima kiriman paket kamera dari seseorang. Saat ia bertanya-tanya siapa pengirimnya, Lin menghampirinya dan mengatakan bahwa ia yang membelikan kamera tersebut sebagai sponsor agar Su bisa segera menyelesaikan pemotretannya dan kembali ke kota. Namun, Su beralasan bahwa ia tidak bisa memotret saat itu karena cuaca sedang mendung. Keesokan harinya, Lin pergi ke taman bunga milik Xia yang ada di tengah hutan. Tiba-tiba, Xia datang bersama Su ke sana. Lin yang kesal menanyakan alasan Xia membawa Su. Padahal Xia pernah berjanji hanya mereka berdua yang boleh ke tempat itu. Xia menjelaskan bahwa ia ingin memberikan inspirasi kepada Su sebelum ia pulang. Saat Xia menanam sayuran di ladangnya, Lin membantunya menyiram. Namun, ketika Xia menyuruh Lin dan Su untuk bersama-sama menjemput pupuk, Su menolak karena ingin tetap bersama Xia. Akhirnya, Lin menyarankan agar Xia yang menemani Su. Tidak ingin Xia pergi berdua dengan Lin, Su pun terpaksa menjemput pupuk bersama Lin. Di toko pupuk, Su yang tidak terbiasa mengangkat beban berat terlihat kelelahan. Lin sengaja menggodanya dan menyuruh Su untuk mengaku lelah dan beristirahat saja. Namun, Su yang tidak mau kalah tetap berusaha hingga selesai meskipun sudah sangat kelelahan. Malam harinya, Su berniat mengawasi Lin agar tidak kembali tidur di kamar Xia. Namun, Lin memperingatkan bahwa jika Su mendengkur lagi, ia akan kembali tidur di kamar Xia. Akhirnya, mereka berdua tertidur sambil bersandar di tempat tidur. Ketika Su belum mulai mendengkur, Lin dengan sengaja menendangnya hingga ia terbangun. Karena khawatir Lin akan tidur di kamar Xia lagi, Su memutuskan untuk tidak tidur. Namun, akibat terlalu lelah, Su akhirnya tertidur di kursi. Paginya, Lin yang diminta Xia untuk mengambil barangnya yang tertinggal, terlihat keluar dari kamar Xia. Melihat itu, Su merasa kesal, dan Lin kembali memanas-manasi Su dengan mengatakan bahwa ia tidur di kamar Xia tadi malam. Setelah berkata demikian, Lin pergi. Saat Lin sedang bersantai, asistennya datang membawa berkas proyek keluarga Lin. Asisten itu juga menanyakan kapan Lin akan kembali bekerja. Pertanyaan itu mengingatkan Lin pada perjodohan yang diatur oleh salah satu pemegang saham perusahaan keluarganya. Ancaman untuk menarik saham membuat Lin hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan asistennya. Sementara itu, Su yang tampak termenung dihampiri oleh Jingwen. Su mengaku menyerah untuk mendekati Xia, tetapi Jingwen kembali menyemangatinya. Su pun bertekad untuk mengungkapkan perasaannya pada Xia. Setelah Su pergi, Jingwen mengambil ponsel Lin yang tergantung bersama bajunya. Saat membuka ponsel itu, Jingwen menemukan pesan suara dari Lo Yu yang mengancam akan menarik saham perusahaan Lin jika Lin membatalkan pernikahan mereka. Setelah mengembalikan ponsel Lin, Jingwen bertemu Jian, saudara Xia, yang datang membawakan hadiah berupa baju khusus untuknya. Setelah Jian pergi, Jingwen menemukan nota baju tersebut di kantongnya. Karena ingin memastikan bahwa hadiah dari Jian bukan barang replika, Jingwen menelepon toko yang tercantum di bon pembelian baju tersebut. Pihak toko menjelaskan bahwa Jian membeli barang itu dengan harga 5.800 yuan. Jingwen terkejut mengetahui bahwa barang itu asli.
Sementara itu, Lin menelepon asistennya untuk bertanya cara mendapatkan ukuran cincin seseorang. Asistennya menyarankan agar Lin mengukur lingkar jarinya secara diam-diam. Malam harinya, Lin mengendap-endap masuk ke kamar Xia yang sedang tertidur. Dengan hati-hati, ia menggunakan daun untuk mengukur lingkar jari Xia. Namun, saat hendak keluar, Xia terbangun dan bertanya alasan Lin berada di kamarnya. Karena di dekat Lin ada sebuah skateboard, ia beralasan ingin meminjam skateboard itu. Di tempat lain, Jingwen kembali bertemu Jian yang ingin memberikan hadiah berupa 2 tiket ke sebuah tempat wisata. Jingwen yang terharu atas pemberian Jian sebelumnya memutuskan untuk mengajak Jian pergi bersama. Mendengar ajakan itu, Jian sangat senang dan segera berlari ke tokonya untuk menyiapkan bekal. Sementara itu, Xia melihat Su berdiri di tengah ladang dan mendekatinya. Su yang merasa ini adalah kesempatan untuk berbicara berdua, menyatakan perasaan cintanya pada Xia. Namun, Xia menolaknya dengan mengatakan bahwa ia hanya menyukai Su sebagai kakak senior yang baik hati. Mendengar penolakan itu, Su bertanya apakah Xia jatuh cinta pada Lin. Xia mengangguk sambil tersenyum. Lin yang mendengar percakapan itu dari kejauhan juga merasa senang karena ia pun menyukai Xia. Ketika Xia meninggalkan Su, ia melihat Lin tidak jauh dari sana dan segera menghampirinya. Saat Xia mengajak Lin pulang, Lin tiba-tiba menarik Xia ke dalam pelukannya. Lin mengungkapkan perasaan cintanya pada Xia dan menyatakan akan mengakhiri pertunangan palsunya agar bisa bersama Xia. Mendengar itu, Xia membalas pelukan Lin dengan bahagia. Semua kejadian itu disaksikan oleh Su, yang kemudian memutuskan untuk mundur dan meninggalkan desa. Keesokan paginya, Xia menemukan skateboard Su di depan pintu kamarnya. Saat mencari keberadaan Su, Xia menemukan sebuah surat di bawah pot bunga. Dalam surat itu, Su mengatakan bahwa ia telah pergi diam-diam dari desa dan memberikan skateboardnya kepada Lin. Ia juga mendoakan agar Xia dan Lin bahagia bersama. Menyadari Su telah pergi, Xia berusaha mengejarnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dari kejauhan, Su juga melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada Xia. Beberapa hari setelah kepergian Su, Xia dengan senang hati memasak untuk Lin yang sedang menanam padi di sawah keluarganya. Sesampainya di sawah, Xia memanggil Lin untuk makan bersama. Saat makan, tangan Lin gemetar memegang sumpit. Xia mengira Lin belum terbiasa menanam padi dan menasihatinya agar tidak memaksakan diri. Karena Lin kesulitan makan dengan sumpit, Xia menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan, Lin melarang Xia membantu bekerja di sawah basah. Ia memutuskan untuk pergi ke kebun keluarga mereka di bukit, dan mereka pun berpisah. Sementara itu, asisten Lin datang ke desa bersama seorang kakek, yang ternyata adalah kakek Lin. Kakek itu berpesan kepada sopir dan asisten Lin untuk tidak memberitahu Lin tentang kedatangannya. Sang kakek datang untuk mengunjungi makam sahabatnya yang ada di desa tersebut. Xia yang ternyata sudah mengenal kakek Lin sebagai sahabat kakeknya dulu ikut menyapa. Kakek Lin bercerita bahwa ia pernah bertemu Xia saat sama-sama mengunjungi makam sahabatnya, yang adalah kakek Xia. Saat itu, kakek Lin mengetahui bahwa Xia adalah cucu sahabatnya yang pernah menyelamatkan hidupnya dalam sebuah pertempuran. Sebagai balas jasa, kakek Lin memutuskan agar Lin menikah dengan Xia. Ia sangat senang melihat Lin merawat makam sahabatnya tersebut. Ketika hendak pulang, Xia mengajak kakek Lin yang sedang lapar untuk makan di rumahnya. Di perjalanan, kakek Lin terlihat sangat akrab dengan Xia. Saat melewati sawah,
Xia menyapa Lin yang sedang bekerja. Lin terkejut melihat Xia berjalan bersama kakeknya, karena kakeknya tidak memberitahunya tentang kedatangannya. Namun, sang kakek hanya tersenyum dan mengabaikan Lin. Sesampainya di rumah, kakek Lin makan bersama keluarga Xia. Orang tua Xia yang belum mengetahui identitas kakek itu hanya menjamunya seadanya. Namun, setelah Lin datang dan menyatakan bahwa itu adalah kakeknya, mereka merasa sangat terkejut. Orang tua Xia meminta maaf atas jamuan yang sederhana, tetapi kakek Lin menjelaskan bahwa ia merasa sangat senang jika keluarga Xia menerima cucunya sebagai menantu. Saat mengantar kakeknya kembali ke mobil, Lin bertanya mengapa sang kakek tidak memberitahunya bahwa ia sudah mengenal Xia sebelumnya. Sang kakek menjawab bahwa ia ingin Lin mendekati Xia secara alami dan perlahan. Itulah sebabnya ia memaksa Lin tinggal di desa tersebut. Walaupun perusahaan kakek Lin yang kini dikelola Lin mengalami kesulitan akibat pembatalan perjodohan Lin dengan Yu Lao, sang kakek tidak ingin mengorbankan kebahagiaan cucunya. Mendengar ucapan itu, Lin berjanji akan berusaha menyelesaikan masalah perusahaannya dengan perusahaan Yu Lao. Sebelum pergi, sang kakek meminta Lin untuk segera melamar Xia. Malam harinya, Xia membawa obat urut untuk Lin karena ia tahu tangan Lin sakit akibat bekerja terlalu keras di sawah. Saat Xia mengoleskan obat itu, Lin terpesona oleh kecantikan Xia. Terbawa suasana, Xia mencium Lin, dan Lin pun membalasnya dengan ciuman mesra. Namun, momen itu terputus ketika orang tua Xia memanggil mereka untuk makan malam. Keesokan harinya, setelah Jingwen dan Jian kembali dari liburan, Jian memberitahu Jingwen bahwa Lin berencana melamar Xia secara resmi. Mendengar kabar itu, Jingwen menemui Lo Yao, yang tidak menyukai rencana pernikahan Lin dan Xia. Awalnya, Lo Yao ragu, tetapi setelah Jingwen menjelaskan, ia percaya. Lo Yao menawarkan Jingwen 5 juta yuan dan jabatan direktur di perusahaannya jika ia berhasil menggagalkan lamaran Lin kepada Xia. Tergiur oleh tawaran itu dan dipenuhi rasa sakit hati terhadap Lin, Jingwen setuju untuk membantu Lo Yao. Malam harinya, saat Xia menunggu Lin pulang, Jingwen datang ke rumahnya. Ia membawa oleh-oleh untuk Xia dan mengatakan bahwa saat di kota, ia mampir membeli oleh-oleh itu untuk Xia. Xia yang mendengar ucapan itu merasa senang tanpa mengetahui niat buruk Jingwen. Sementara itu, Lin mempersiapkan tempat untuk melamar Xia di kebun bunga milik Xia, bersama Jian. Jian bercerita kepada Lin bahwa ia baru saja kembali dari liburan bersama Jingwen. Meski Lin sedikit ragu terhadap niat tulus Jingwen, ia tetap senang melihat kedekatan Jian dengan Jingwen. Tak lama kemudian, Jingwen datang membawa minuman. Untuk menghormati Jian dan Jingwen, mereka bertiga meminum anggur bersama. Setelah minuman habis, Jian memutuskan untuk mengantar Jingwen pulang. Namun, ketika Lin tertidur akibat mabuk, Jingwen kembali dengan niat menjebaknya. Keesokan paginya, Lin terbangun dengan kepala pusing. Jian datang menemuinya, dan Lin segera pulang. Sementara itu, Xia yang sedang menyiapkan makan siang didatangi oleh Jingwen, yang menunjukkan foto-foto mesra dirinya dengan Lin. Ternyata, Jingwen sengaja kembali ke kebun bunga saat Lin tertidur untuk menjebaknya. Melihat foto-foto itu, Xia sangat terkejut. Foto-foto itu juga dilihat oleh orang tua Xia,
yang marah besar kepada Jingwen karena tega berbuat seperti itu. Padahal mereka telah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Meski sedih dan kecewa, Xia memutuskan untuk mengusir Jingwen dari rumahnya. Sebelum Jingwen pergi, kakek Lin datang bersama Lin ke rumah Xia. Melihat suasana tegang, Lin bertanya apa yang terjadi. Xia, yang sedih, memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka. Terkejut, Lin meminta penjelasan, dan orang tua Xia menunjukkan foto-foto Lin dengan Jingwen. Lin marah kepada Jingwen, tetapi ia tidak bisa membantah karena foto-foto itu memang nyata. Xia mengusir Lin dari rumahnya, meskipun Lin mencoba menjelaskan. Orang tua Xia turut mengusir Lin dan kakeknya dari rumah mereka. Sebelum pergi, Lin mengatakan pada Jingwen bahwa ia akan membalas perbuatannya. Kakek Lin, yang merasa malu, memukul Lin dengan tongkatnya. Xia hanya bisa menatap kepergian mereka dengan hati sedih. Untuk melupakan kesedihannya, Xia melampiaskan diri dengan bekerja di sawah. Orang tuanya khawatir, tetapi Xia berusaha tegar. Meski begitu, Xia tetap teringat pada kenangan indah bersama Lin. Ketika Jingwen hendak meninggalkan desa, Jian menemuinya dan menanyakan mengapa ia tega merusak hubungan Lin dan Xia. Jingwen menjelaskan bahwa ia hanya ingin melupakan persahabatan mereka dan memilih meninggalkan desa. Mengabaikan rasa kecewa Jian, Jingwen pergi. Saat dalam perjalanan, hujan badai melanda. Jingwen, yang sedang menelepon Lo Yao, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Jian yang tidak bisa menghubungi Jingwen memutuskan untuk mencarinya bersama Xia. Mereka menemukan Jingwen dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jingwen yang masih dalam keadaan setengah sadar teringat kenangan indah bersama Jian dan Xia. Ketika sadar, ia melihat Jian dan Xia menemaninya. Jingwen, yang tersentuh oleh kebaikan mereka, meminta maaf pada Xia dan mengakui bahwa foto-foto dirinya dengan Lin adalah jebakan. Ia juga menjelaskan bahwa ia dibayar 5 juta yuan oleh Lo Yao untuk memisahkan Lin dan Xia. Jingwen juga mengatakan kepada Xia bahwa meskipun caranya salah, sebenarnya ia hanya ingin membantu Lin. Jika Lin jadi melamar Xia, masalah keuangan perusahaannya bisa berantakan karena perusahaan Lo Yao akan menghentikan bantuannya. Mendengar pengakuan Jingwen itu, Xia pergi dengan perasaan sedih. Xia mendatangi taman bunganya yang telah dihias oleh Lin untuk melamarnya. Di sana, ia menangis, mengingat kenangan indah sejak pertama kali bertemu Lin. Merasa menyesal karena tidak mempercayai Lin sebelumnya, Xia memutuskan pergi ke kantor Lin untuk menemuinya. Ketika Xia bertanya kepada bagian informasi tentang keberadaan Lin, ia diberitahu bahwa Lin ada di kantor tetapi sedang sibuk. Karena ingin bertemu, Xia memutuskan menunggu di luar. Asisten Lin memberitahu Lin tentang kedatangan Xia, tetapi karena masih kecewa, Lin membiarkan Xia menunggu. Hingga semua pegawai pulang, Xia tetap menunggu. Keesokan harinya, Xia kembali ke kantor dan memanggil Lin untuk membahas proposal pertanian. Namun, Lin hanya mengabaikannya. Ternyata, setelah Lin menolak bertemu Xia sebelumnya, Xia memutuskan menemui kakek Lin di rumahnya. Kakek Lin, yang masih ingin menjodohkan cucunya dengan Xia, mengangkat Xia sebagai kepala ekologis lingkungan pertanian di perusahaan itu. Saat menunggu di luar,
Asisten Lin mempersilakan Xia masuk. Ternyata, ruangan kerja Xia telah diatur oleh kakek Lin agar satu ruangan dengan Lin. Ketika mereka hanya berdua, Xia meminta maaf kepada Lin atas kejadian di rumahnya. Namun, Lin berkata bahwa masalah pribadi tidak boleh dibahas di kantor. Tak lama kemudian, Lin meminta proposal kerja yang diajukan Xia. Saat membuka berkas tersebut, Lin teringat kenangan di kebun bunga bersama Xia. Setelah kembali fokus, Lin meminta Xia memperbaiki beberapa hal dalam proposal itu. Saat Lin menjelaskan perbaikan tersebut, Xia sering mencuri pandang ke arah wajah Lin. Ketika pandangan mereka bertemu, Lo Yao tiba-tiba datang. Lo Yao, yang melihat Xia di sana, dengan santai mengatakan bahwa ia adalah tunangan Lin. Xia yang tidak percaya menanyakan hal itu kepada Lin. Awalnya Lin diam, tetapi setelah didesak, ia mengiyakan. Dengan hati kecewa, Xia keluar dari ruangan. Setelah Xia pergi, Lo Yao menyuruh Lin memecat Xia, tetapi Lin menolak karena Xia bekerja atas keputusan kakeknya. Di luar, Xia melihat Lin dan Lo Yao berjalan bergandengan tangan untuk makan siang, membuatnya kembali merasa bersalah. Untuk mengalihkan perasaannya, Xia memutuskan bekerja sampai larut malam. Namun, pekerjaannya terus dikoreksi oleh Lin. Saat Xia tertidur karena kelelahan, Lin mendatanginya. Dengan hati-hati, ia memperbaiki posisi tangan Xia di meja kerja, menggeser kursinya, dan menyelimutinya. Lin bahkan menyelesaikan pekerjaan Xia yang belum selesai. Agar Xia tidak jatuh, Lin menopang kepala Xia di bahunya. Ketika Xia bangun, ia menanyakan kenapa Lin ada di sana. Lin menjelaskan bahwa ia menyelesaikan pekerjaan Xia karena sangat dibutuhkan, lalu pergi. Setelah Lin pergi, Xia memeriksa file pekerjaannya dan terkejut melihat pekerjaan itu dikerjakan dengan sangat baik oleh Lin. Ketika Xia mempresentasikan proposalnya dalam rapat, Lin mendukungnya. Hal ini membuat Xia percaya diri dan presentasinya mendapat sambutan meriah. Beberapa hari kemudian, saat rapat akan dimulai, Xia tidak melihat Lin. Ketika ia bertanya kepada asisten Lin, ia diberitahu bahwa Lin sedang membahas pertunangannya dengan Lo Yao di hotel. Mendengar hal itu, Xia meninggalkan rapat untuk menemui Lin. Sesampainya di hotel, Xia dihalangi oleh security. Setelah Xia memanggil Lin, security akhirnya membiarkannya masuk. Namun, di dalam, Xia tidak menemukan siapapun selain Lin. Lin menyerahkan surat kontrak yang berisi bahwa proposal Xia telah diterima pemerintah. Mereka kemudian merayakan keberhasilan proyek tersebut bersama karyawan lain. Karena terlalu banyak minum, Xia mabuk dan mengatakan di depan karyawan bahwa Lin tidak peka terhadap perasaan wanita. Sambil memegang wajah Lin, Xia berkata meskipun Lin tidak peka, ia tetap menyukainya. Tidak ingin para karyawan mendengar lebih jauh, Lin membawa Xia keluar. Di luar, Xia berlari ke tengah hujan. Dalam keadaan basah kuyup, ia bertanya untuk terakhir kalinya apakah Lin mau menikahinya. Tanpa berkata apapun, Lin berlari menghampiri Xia dan menciumnya di tengah hujan. Setelah kejadian itu, Lin dan Xia akhirnya resmi menikah.